Terima kasih Pak Isar, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita merenungkan firman Tuhan dulu. Ini sangat menggairahkan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Eh, Bagaimana ada di Alkitab, eh, iman itu diturunkan sehingga orang yang menerima itu berkemenangan. Gitu. Ya, ya, ini eh, ceritanya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ini gambar orang Indonesia yang menjadi letnan kolonel di Amerika, di US Army, ya, diwawancarai oleh orang Indonesia, tapi dia sangat cinta Indonesia. Namanya Pak Kadarusman, ya. Eh, ini menjadi sebuah gambaran yang dia sukses di sana. Dia menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi masyarakat Irak pada waktu itu. Ya, judulnya ini adalah sangat penting mengalirkan iman atau mewariskan iman, sangat penting itu eh, berkesinambungan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, firman yang saya ingin kutip adalah Yosua 11 ayat 15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu. Demikian yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita searching mengenai Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan banyak sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara searching, Musa bertanya kepada Tuhan, maka Bapak juga akan mendapatkan banyak sekali. Artinya bahwa Musa ini bukan hanya dikatakan dia lembut hati, yang Tuhan pun berbicara dengan Musa, muka dengan muka, tetapi hatinya dia ini betul-betul penuh iman. Hidupnya dia penuh iman, Bapak Ibu Saudara. Dan dia punya pengalaman iman. Karena setiap kali dia bertanya kepada Tuhan, dan setiap kali dia mendengar Tuhan berfirman, maka itulah yang dikatakan Roma, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Roma 8 itu mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Jadi Musa ini, Bapak Ibu Saudara, hidupnya dia, kenapa berkemenangan? Ya karena dia mendengar firman Tuhan. Bukankah iman itu mengalahkan dunia, Bapak Ibu Saudara? Jadi Musa ini menjadi luar biasa sekali mengalahkan eh, kota-kota, Bapak Ibu Saudara ya, daerah-daerah itu karena dalam hatinya dia, dalam pikirannya dia mengandung firman. Bapak Ibu Saudaraku, mengandung firman. Dan itulah yang dikatakan Alkitab bahwa iman itulah yang mengalahkan dunia. Jadi Musa sangat terbang tinggi. Nah, di bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa Musa itu memerintahkan Bapak Ibu Saudaraku apa yang dia dengar dari Tuhan kepada Yosua. Dan Alkitab, kitab kehidupan menulis dengan jelas, menulis dengan tepat, menulis dengan gamblang, mengatakan tidak ada sesuatu yang diabaikan oleh Yosua dari segala yang diperintahkan Tuhan. Jadi sekali lagi perintahnya itu dari Tuhan. Musa bukan mengada-ada, Bapak Ibu Saudara. Musa benar-benar dengar dari Tuhan, lalu diperintahkan kepada Yosua. Nah, kapan memerintahkannya? Anda lihat Yosua ini kalau Anda baca kisahnya di kitab-kitab Musa, Bapak Ibu Saudara ya, dia ini Musa ke Gunung Horeb, dia ikut. Ya, Musa kemana? Dia ikut. Musa pergi ke eh, daerah
yang sangat tinggi di gunung itu untuk menerima firman Allah. Yosua juga ikut, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia melihat keteladanannya juga. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab dengan jelas berkata tidak ada sesuatu yang diabaikannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Musa itu menurunkan imannya kepada Yosua. Musa mengalirkan imannya itu kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Maka Yosua itu mengalahkan dunia juga. Saya kaget begitu membaca eh, apa namanya membaca Yosua pasalnya yang ke-10. Yosua itu mengalahkan Ai itu disebut pertama. Nah, Ai itu rupanya reruntuhan atau puing-puing. Bapak Ibu Saudara, nah reruntuhan, puing-puing itu ada di pikirannya kita. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita menjadi anak Tuhan bertahun-tahun, kita masih hidup dengan cara dunia. Kita masih punya cara-cara dunia. Kita harus meruntuhkan AI dulu dalam pikiran kita. Kita harus runtuhkan itu supaya kita hidup dengan iman. Supaya kita bisa melihat pembimbing-pembimbing kita memberikan teladan bagi kita. Supaya pembimbing-pembimbing kita bisa terlihat dengan jelas keinginan visinya. Supaya kita bisa berjalan dengan iman, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita lihat beberapa karakteristiknya mendengar firman Tuhan ya. Alkitab berkata mendengar firman Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, gitu ya. Yang pertama kita mesti punya untuk kita menerima aliran iman. Maka Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan. Maka itu PA itu penting Bapak Ibu Saudara, bukan tidak penting. PA itu bagian dari pemuridan. Itu penting sekali. Yang kedua, diturunkan kepada Joshua. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Diperintahkan apa? Ya firman di atas itu yang diperintahkan kepada Joshua. Gitu. Yang ketiga, Yosua melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Musa. Cepat. Kadangkala kita masih ngurangi, masih menunda, masih sedikit. Tapi Yosua ini punya karakter pembimbingnya ngomong firman Tuhan dikerjakan, Bapak Ibu Saudaraku, dikerjakan. Nah ini Bapak Ibu Saudara mungkin yang melayani di youth, melayani di pelajar, di mahasiswa, di prospek muda, dimanapun Anda harus punya visi dari Tuhan. Anda harus mendengar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, visi itu akan bertumbuh menjadi misi, misi akan bertumbuh menjadi histori, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau tidak menjadi ceritanya Tuhan, itu bukan visi misinya Tuhan, ya, gitu. Karena ending daripada sebuah eh, visi adalah history atau story-nya his, story-nya dia, ceritanya dia. Nah, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku ya? Apakah Anda punya visi yang Anda dengar dari firman Tuhan? Sekali lagi tadi saya katakan, visi itu harus bertumbuh menjadi misi, misi harus bertumbuh menjadi histori. Yang kedua, apakah Anda mendengarkan firman Tuhan yang menjadi iman, menjadi langkah? Iman itu, Bapak Ibu Saudaraku, memang kata benda, tetapi percaya itu kata kerja, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dua-duanya mesti kita lakukan. Yang ketiga, apakah Anda mencari murid untuk visi yang dari Tuhan? Jadi ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kemenangan dari Tuhan, dari visi Tuhan, maka Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita mencari murid? Yesus itu mencari murid, bukan dipasrai murid. Nah, banyak sekali kita punya karakter pelayanan, murid itu dipasrai oleh pembimbingnya. Nah, enggak begitu. Yesus itu mencari murid. Dia datang ke tempat si siapa Andreas dan Petrus pada waktu dia mencuci jala. Dia pergi ke situ. Dia sengaja mencari murid. Lalu yang ketiga, apakah Anda memberitahu kepada murid Anda tentang visinya?
saudara-saudaraku, tentang visinya, tentang tujuannya, kenapa Anda mau memuridkan. Yesus memberitahu kepada Andreas dan Petrus di situ, Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Visinya diberitahu. Yang pertama mencari, yang kedua visinya diberitahukan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kebangkitan besar itu, kemenangan besar itu akan kita lihat karena itulah ceritanya tentang Dia, cerita tentang Tuhan, cerita tentang His. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.